Terima kasih atas eh, kehadiran semua teman-teman semuanya di sini dari berbagai Nusantara. Ya, sudah kurang lebih 180 mendekati 200 yang mendaftar ya. Tapi tetap kita tetap tepat waktu untuk memulainya ya, supaya jam 12 kita bisa tepat waktu juga selesainya. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kesempatan untuk bersama calon-calon penulis hebat ya. Ini punya itikat baik untuk mengikut kegiatan ini saja merupakan sebuah harus diapresiasi ya, karena ada keinginan ya untuk uh, menjadi penulis andal, penulis hebat ya ke depannya. Mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan oleh Bu Haji Amalia, begitu banyak komunitas, ya begitu banyak acara-acara kepenulisan yang digelar secara virtual, ya yang menyuguhkan tentang berbagai tema-tema, khususnya kepenulisan. Makanya sayang sekali kalau peluang itu tidak kita bisa manfaatkan dengan baik. Ya, memang budaya menulis tidak sepopuler dengan budaya tutur atau budaya oral atau budaya ceramah ya. Nah, budaya ini acara ini atau Kombis ya menumbuhkan budaya menulis ya di kalangan anak-anak muda maupun semuanya, supaya kita mampu berekspresi menuliskan kegalauan kita di tengah pandemi ya. Jangan sampai nanti PPKM stres akhirnya nanti pakai bikini atau nyolong gerobak cilok gitu, atau kenapa kita tidak tuangkan dalam sebuah tulisan untuk menyampaikan kegalauan kita ke media massa. Itu akan lebih elok dan enak, bisa dibaca oleh seluruh, ya bukan hanya di Indonesia, saya yakin saya juga sampai tembus ke berbagai luar negeri ya, karena media online ini cakupannya tidak hanya dalam Indonesia saja, tapi ketika kita langsung share blast itu hampir semuanya itu bisa kita baca, kita bisa akses ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sedikit sharing ya. Ini saya tahu di sini yang sudah mendaftar itu sudah ada yang menulis buku misalkan, sudah juga pernah menulis di koran dicetak ataupun di online gitu ya. Ini seperti air laut yang saya garami gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita di sini sama-sama belajar supaya minat itu bisa tumbuh ya. Baik, saya akan share dulu materinya. Ya, oke. Baik, sudah ya, sudah terlihat ya. Saya akan show. Oke. Oke, nanti materinya bisa nanti hubungi panitia saja ya. Yang pertama adalah mentradisikan budaya menulis. Ini saya ingin membuka mindset kita ya. Bagaimana budaya menulis itu kurang populer memang dibandingkan dengan budaya tutur atau bicara. Berapa banyak orang yang pinter, jago, ceramah, ilmunya banyak, ya, tetapi tidak mampu dibuat sebuah buku atau dituliskan gitu dan dikirimkan. Nah, ini sayang sekali, ya, gitu. Dan karena budaya menulis ini aktif ya, aktif. Kalau ada kita belajar keterampilan berbahasa, listening skill itu mendengarkan, maka akan menghasilkan speaking skill, ya, public speaking. Kalau kita reading skill lebih banyak membaca, maka akan menghasilkan writing skill, menulis. Nah, budaya populer menulis itu kurang populer, ya. Bahkan harus dipaksa, diancam dengan nilai supaya baru bisa menulis. Ya, kalau menulis artikel ilmiah mungkin itu biasa saja karena disuruh buat makalah, skripsi, tesis, gitu ya, jurnal, ya. Tapi kalau itu pun ada ancaman biasanya dari lembaga. Nah, untuk menulis di populer itu pun sebetulnya juga tidak kalah penting juga ya. Karena sekelas profesor pun belum tentu bisa tembus gitu ya. Karena kalau tulisan kita sudah masuk ke redaksi itu
seperti memperebutkan apa ya, juara gitu. Karena dari sekian banyak tulisan, mana tulisan yang lebih baik yang diambil gitu ya, dan yang lain harus menunggu. Nah, itu tantangannya. Nah, ini kegiatan-kegiatan gini mudah-mudahan budaya menulis itu akan tumbuh. Banyak kok komunitas dari Facebook, komunitas dari Instagram yang menyajikan tentang bagaimana menulis yang baik itu ya. Jadi nggak usah khawatir ya, dan juga nggak usah bersedih hati. Banyak kok yang tumbuh ya, tergantung bagaimana kita mau meluangkan ya, mengambil peluang untuk bisa melatih skill menulis kita. Karena tadi yang tadi Bu Aja Hamdalah bilang, ini nggak instan, semua butuh proses gitu ya. Nah, proses inilah kita coba nikmati. Jadi bahwa saya yakin kalau orang yang sudah biasa menulis di artikel di media online atau media cetak, dia menulis buku pasti akan lebih mudah dan lebih renyah, lebih gurih ketimbang dia langsung menulis buku tanpa dia pernah juga menulis di artikel. Nah, ini yang jadi kadang-kadang perlu di-push dulu mahasiswa itu, guru itu perlu di-push dulu ya, baru bisa bergerak gitu ya. Saya berharap tidak seperti itu. Mudah-mudahan ya dengan kegiatan ini akan timbul sebuah kesadaran kita ya, baik membaca maupun menulis ya. Ya, menyampaikan ide dan gagasan. Berapa banyak orang yang membaca tanpa menulis, maka pernah saya mendengar Gordon Smith, salah satu politikus Inggris abad ke-18, dia bilang, orang yang membaca tanpa menulis itu seperti orang banyak harta, tetapi dia tidak mampu memanfaatkan harta itu. Dia banyak pengetahuan yang dimiliki, tetapi dia tidak mampu membagi pengetahuan itu dengan tulisan, dengan buku, dan sebagainya, dengan artikel, dan sebagainya. Ada orang yang suka menulis tanpa membaca buku, diibaratkan seperti orang yang menciduk atau mengetuk air di sumur yang kering. Ya, tulisannya hampa, tulisannya tidak mendalam, tulisannya garing gitu ya, karena tidak diiringi dengan membaca. Ada orang yang tidak membaca, ada orang yang tidak menulis. Ini seperti orang yang tidak punya harta, kepleset masuk ke sumur yang airnya banyak. Ya, nah ini tenggelam alias ya, tenggelam. Jadi saya ingat dengan perkataan Pramudi Anantatur, ya, orang boleh pintar setinggi langit, tetapi kalau dia tidak menulis, dia akan hilang dari sejarah. Ya. Dan ini salah satu kita mendorong gerakan literasi nasional yang digaungkan oleh Kemendikbud. Ya. Jadi gerakan literasi yang sangat mendasar adalah gerakan membaca dan menulis. Ya, ini yang perlu kita gaungkan bersama. Jangan sampai di tengah pandemi seperti ini kita malah ya tidak produktif. Nah, dengan kegiatan seperti ini mudah-mudahan ya kegiatan literasi yang seperti ini perlu kita dukung dan perlu kita terus berkelanjutan. Oke. Nah, sekarang eranya adalah jurnalisme internet. Internet itu membawa perubahan yang sangat luar biasa dalam aspek kehidupan masa modern. Semuanya sudah melalui proses digitalisasi. Saya dulu pernah langganan koran, misalkan ya, koran Kompas dulu masih tebal. Pas sudah masuk era tahun 2010, 2015, itu koran semakin kecil, bahkan gulung tikar. Ya, sudah beralih ke media online dengan gratis, mereka bisa mengakses, atau buku menjadi e-book sekarang. Ya, ini proses perubahan yang sangat. Kalau media cetak tidak mampu bermigrasi, beradaptasi dengan perubahan ini, maka akan gulung tikar. Ya. Sehingga media cetak sekarang ya konglomerasi yang media cetak kalau tidak mampu menyesuaikan atau bermigrasi dengan menjadi media daring atau media online, maka dia pasti akan terseok-seok. Kecuali memang media-media yang sudah cukup besar ya, konglomerasi media seperti Kompas, ya, Media Indonesia, Tempo dan sebagainya. Mereka pun juga kan sudah menyajikan media daring, gitu ya, yang sudah berkredibel ya dan punya proses panjang gitu. Nah, kita juga perlu ketika bermunculan kita perlu juga memverifikasi media online dan memilahnya dengan baik ya. Artinya ada juga media yang abal-abal gitu ya, yang tidak jelas gitu lah. Makanya untuk penulis pemula saya sarankan untuk menulis di media lokal dulu.
nanti baru ke media nasional, ya, gitu ya. Nah, kemudian kita mempunyai tulisan, kita kudu tanggung jawab sama tulisan kita, ya. Karena memang kalau akan ada ya tulisan-tulisan yang mungkin kurang kredibel gitu ya. Justru kita harus bisa memberikan karya tulis kita yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga penulis yang baik akan memancing minat baca anak-anak muda untuk membaca. Mereka sudah megang gadget sekarang. Mereka sudah, siapa yang tidak megang handphone sekarang? Semua sudah bisa diakses gitu. Kalau ada dosen yang tumpul menulis, maka akan berpengaruh kepada mahasiswanya yang tidak akan mampu untuk menganalisa, berpikir kritis. Ya, kalau ada guru yang tumpul dalam menulis, akan berpengaruh kepada lulusan-lulusannya, ya, kepada murid-muridnya, ya, karena tidak minat bacanya pun nanti akan semakin rendah. Tapi kalau kita sajikan dengan tulisan yang baik dan menarik, kemudian kita publikasikan ke media cetak, ya, maka tulisan kita akan diterima dan ini akan memancing minat baca masyarakat. Makanya kita harus tanggung jawab dengan tulisan yang akan kita kirim, ya, gitu. Apalagi kalau tulisan kita mampu bersaing di media nasional. Nah, itu yang tadi saya bilang, ya, memang perlu ada proses dan itu tidak instan, gitu. Baik. Nah, apa itu artikel populer? Mungkin sebagian teman-teman akan bertanya. Ada artikel ilmiah. Nah, ini adalah artikel-artikel berdasarkan riset, ya, di lapangan atau dalam kepustakaan. Ya, bentuknya bisa skripsi atau makalah atau tesis atau disertasi atau jurnal yang dipublikasikan. Itu adalah artikel ilmiah yang memang kewajiban dosen dan guru, ya, Tidharma untuk melakukan hal itu. Ya. Ada juga artikel sastra, ya. Ini terkait dengan imajinasi seseorang dalam membuat novel atau cerpen atau puisi dan sebagainya. Nah, ada artikel populer. Nah, inilah artikel populer yang kita bahas. Kenapa disebut populer? Ya, yang pertama, ya, ini adalah bahasanya bahasa populer yang mudah dipahami, logis, bahasa yang tidak ngejelimet, ya, kemudian dipublikasikan di media, ya, di media massa, ya, didukung dengan fakta dan data dan dipublikasikan secara serentak. Kalau media cetak itu mungkin besoknya baru kita kita baca. Tapi kalau media online itu dalam sehari cepat itu berita bisa masuk gitu ya. Nah, ini kan inilah disebut artikel populer. Kecepatannya bisa tembus gitu ya. Apalagi media online bisa tembus dari belahan negara, ya, bahkan dunia. Ya. Nah, inilah artikel populer yang sedang kita bahas, ya. Bagaimana mendorong seseorang ketika pandemi seperti ini dia mempunyai artikel-artikel populer. Saya nggak mampu nih bersuara tentang bagaimana mengkampanyekan supaya warga Indonesia disiplin dalam prokes. Tulislah, gitu lah. Kirimkan ke media massa, media online. Kemudian apa? Kemudian disuruh baca mereka. Ya, kita tidak mampu nih. Bagaimana sih ada rasa kegalauan ketika PPM diperpanjang. Ya, coba tulislah. Gitu. Kita nggak bisa mampu bersuara lantang kecuali dengan tulisan kita, ya. Nah, inilah ketika peluang selama pandemi ini kita lewat itu banyak sekali, ya, gitu. Bahkan saya menulis kaum rebahan itu, ya, karena saking banyak rebahannya bukan berarti juga kita tidak produktif, tapi dengan rebahan akan menghasilkan berbagai perspektif dan lompatan produktif untuk menulis. Ya, saya juga banyak menulis tentang seputar agama, seputar budaya, sosial, seputar COVID-19, ya, gitu ya. Nah, itu adalah kreativitas menulis sehingga saya bukukan, ya. Judulnya bukunya Kelas Menulis Kaum Rebahan. Itu saya mengambil dari sudut pandang, ya, dari yang berbeda-beda gitu ya. Nah, insya Allah nanti rilis ya. Nah, itulah tentang artikel populer. Nah, bagaimana sekarang? Ya? Bagaimana sekarang kalau seandainya kita, ya, sebagai penulis supaya bisa tembus
ya ada trik-triknya, ada langkah-langkahnya, ya. Supaya apa? Supaya tulisan kita mampu bersaing dengan penulis yang lain. Nah, yang pertama ini secara keseluruhan yang saya sebutkan yaitu menggali ide, menentukan topik, pelajari target media, membuat outline, membuat judul, membuat paragraf pembuka, lead atau teras, membuat badan artikel, subjudul, penutup, penyunting, dan pengiriman. Oke. Yang pertama adalah menggali ide. Nih, banyak ide ya. Ide itu menurut siapa itu ya? Penulis novel ya, detektif di Amerika itu. Dia mengatakan ide itu bisa didapat di jalan ketika dia sedang ke toko. Dapat ide dia catat. Ketika berjalan ke taman dapat ide dia catat. Ketika dia berjalan keluar ya dicatat ya. Nah, ini ide ini banyak. Yang pertama adalah banyak membaca ya. Saya selalu sarankan itu sama anggota Kombis, bisa nggak satu buku itu satu bulan bisa beli buku nggak gitu, atau baca koran ya. Kalau nggak bisa beli baca koran, atau juga ada aplikasi-aplikasi di situ untuk kita update ya. Ini banyak membaca ini adalah bagian daripada menggali ide kita ya. Banyak ngobrol dengan para ahli ya. Kita ngobrol dengan netizen juga boleh ya, gitu ya, kita tanya-tanya gitu ya. Jadi kan banyak ngobrol ini biasanya akan terbuka juga, ada ide-ide yang bisa kita ini ya. Kalau kita sering nonton TV di YouTube itu kan banyak orang yang ngobrol ya, atau ikut kajian kayak gini banyak yang ngobrol gitu ya, tanya jawab itu bisa timbul. Atau pengamatan, observasi ya, pengamatan dari apa yang kita lihat itu kan nih kayaknya banyak banget orang-orang yang nggak pakai masker masih lalai ya gitulah. Ya udah itu idenya kemudian kita amati, kemudian kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Menonton dan mendengar. Saya pernah itu membuat tulisan dengan mendengar El Sinta. Biasanya itu banyak kan, ya banyak narasumber, banyak juga yang telepon berbagai opini. Saya pernah itu menghasilkan tulisan dari hasil mendengarkan El Sinta ya. Dan menonton di YouTube itu udah banyak banget tayangannya ya, berita. Banyak jurnalisme masyarakat ya, jurnalisme warga yang meliput baik secara menonton ataupun hal lainnya ya. Kemudian mengikuti kegiatan seperti ini atau kegiatan-kegiatan yang lain itu juga idenya banyak ya. Kita sering-sering minatnya di mana ya, seleranya di mana kita ikutin dan mengumpulkan bahan bacaan. Dulu saya suka buat clipping tuh. Kalau ada artikel-artikel saya clipping khusus pendidikan, saya gunting, saya tempel gitu ya, atau terkait tertentu saya tempel supaya jadi bahan data gitu ya. Nah, nanti ide-ide ini selaraskan dengan ide atau passion kita, kalian kita. Kalau kita suka dengan pendidikan, maka misalkan PJJ ya kita selaraskan dengan ide kita. Kalau kita ini ahli agama ya kita selaraskan dengan ide kita ya. Kita perlu pentingnya adalah passion atau kalian agar kompetitif bisa diakui ya oleh redaktur dan juga para pembaca. Oke, itu banyak sekali ya menggali ide. Yang kedua adalah menentukan topik ya. Ya, ini topik ini juga sangat banyak ya, tergantung nanti angle-nya seperti apa, sudut pandangnya. Yang pertama itu biasanya kalau redaksi itu minta yang aktual. Aktual itu sedang hangat-hangatnya ya, sedang banyak dibicarakan. Ya kalau nggak aktual, itu kayaknya kurang afdol ya. Itu aktual itu yang sedang ibarat pisang goreng baru diangkat itu ya, dari penggorengan panas, ngebul gitu kan. Itu sedang aktual. Kalau udah agak sedikit melempem, dingin itu udah kurang enak tuh rasanya kan. Nah begitu juga dengan topik. Topik itu cari aktual, jadi bahan pembicaraan orang lain, ya. Kalau bisa nanti topik itu jangan terluas, dikhususkan lagi, ya, disempitkan lagi, ya, sehingga topik ini menjadi menjadi tidak melebar kemana-mana, gitu ya. Dan sudut pandang atau angle yang dipilih topik mungkin bisa sama, tapi sudut pandang pasti akan berbeda, gitu ya. Oke. Nah, setelah kita menentukan topik, kita mau tahu apa sih yang kita pengen tulis gitu ya. Nah, kita itu mau ngirim kemana? Yang pertama adalah pelajari target media. Ini sangat penting sekali ya. Kalau kita pengen mengirim ke sebuah media ke media A misalkan ya, media online, itu harus pelajarin dulu visi dan misinya,
mungkin redaksinya, terus bagaimana persyaratan-persyaratannya. Kalau kita mau ngirim ke media itu kan ada jumlah katanya yang berbeda-beda, ada yang 600, ada yang sampai 1000, ada yang 700 ya. Dia butuh foto atau dia juga apa namanya butuh profil kita, ada yang by email, ada yang akun. Nah, itu nanti itu adalah target dia itu baca artikel-artikel yang terbit. Biasanya kalau artikel populer itu kan opini ya, istilahnya di opini karena lebih banyak pendapat-pendapat ya. Berarti kita baca juga kalau di situ ada rubrik opini, kita baca tulisan-tulisan para redaktur atau tulisan-tulisan masuk dengan judul-judul yang menarik gitu ya. Kemudian sesuaikan dengan gaya bahasa atau gaya selingkungannya ya. Kalau bahasa artikel ilmiah kan mungkin kaku dengan bahasa-bahasa akademik yang tinggi dan hanya orang tertentu saja. Tapi kalau gaya media ini biasanya kita pelajari ya apa sih yang renyah, yang gurih gitu ya, yang kira-kira gurih yang bisa dibaca oleh seluruh masyarakat gitu ya. Oke, oke. Kemudian bagaimana supaya kita lebih teratur, lebih fokus gitu ya. Perlu Bapak Ibu membuat outline. Ya, outline ini buat nulis buku juga oke, buat nulis yang lain juga artikel juga oke. Ini sangat penting lagi membuat online karena setiap penulis itu pasti akan mengalami block writers ya, kebuntuan ya, ke apa namanya mampet ide gitu ya ketika dalam menulis ya, dan lebih fokus atau terarah, tajam atau mendalam. Jadi outline ini kan dalam rangka juga mengumpulkan bahan-bahan yang kita akan masukkan gitu ya. Kemudian data dan fakta yang relevan sehingga data itu kita bisa menarik sebuah kesimpulan ya. Jadi outline ini perlu kita buat supaya tulisan kita lebih terarah dan juga tidak terlalu meluas ya. Dan tidak melompat-lompat nanti paragrafnya. Nah, kemudian ini contoh, misalkan saya buat waktu itu di Times Indonesia itu benteng terakhir. Ya, benteng terakhir, saya mau bahas apa sih? Gitu ya, misalkan ini ada outline-nya, bagaimana sih 6 bulan bersama COVID, terus juga bagaimana sih mutasi COVID seperti itu, seperti apa aja, terus gejala baru pada COVID, ini sudah saya bahas waktu itu sebelum Delta ya, waktu itu ya, karena udah banyak temuan mutasi-mutasi yang terbaru, terus bagaimana penularannya, kemudian tenaga medis yang banyak terpapar. Nah ini digambarkan. Ya, ini contohnya yang saya buat ya. Ya. Jadi benteng terakhir itu adalah angle-nya bahwasannya itu adalah para nakes ya yang berjuang untuk menyelamatkan pasien dari COVID-19. Ya. Oke, ini salah satu contohnya ya. Nah, ini dia akhirnya masuk ke mana? Ke benteng ke Times Indonesia. Oke. Oke, sekarang membuat judul. Kalau Bapak Ibu itu suka lihat ya di kolom-kolom media itu pasti akan melihat judul-judul yang menarik itu apa aja. Karena saya juga begitu ketika saya lagi baca itu mana judul-judul yang menarik. Nah, judul yang menarik dan aktual itu sebagai apa ya? Magnet ya, menarik bagi pembaca. Dan juga menarik buat redaktur juga gitu ya. Jadi usahakan judul itu tidak terlalu panjang, ya minimal 2 sampai 7 kata lah. Ya. Nah ini ada contoh-contoh judul yang pernah saya buat ya di berbagai media online. Cari judul-judul yang provokatif yang pembaca itu ingin kepo ya, kepo pengen tahu aja gitu ya. Nah gitu ya, jangan judul kayak artikel ilmiah ya panjang sekali ya, pengaruh apa namanya pengaruh budaya terhadap banyak variabelnya ya, nggak perlu. Kalau judul populer itu ya cukup 2 atau 7 kata, 2 atau 5 kata gitu ya, karena ini penting ya. Kalau Anda ngelihat baju di toko itu yang dilihat kan pasti kan displaynya dulu gitu kan. Nah, jadi buatlah judul-judul yang sangat menarik sehingga bisa mengundang penasaran para pembaca ya dan menjadi magnet. Oke, waktu saya tinggal berapa lagi ya? Nah, ini John, ini contoh judulnya ya. Ada yang pakai tanda tanya ya.
ada yang pernyataan. Nah, ini adalah contoh-contoh judul yang bisa dipelajari ya, yang saya ambil dari berbagai media online ya. Ya tidak ada yang ini kan, tidak ada yang terlalu panjang gitu ya judulnya. Kemudian lead ya, paragraf pembuka. Ya, ini lead atau teras biasanya menjadi apa ya? Kita harus menyajikan ide pokok kita itu secara menarik, secara menggelitik, menggugah, bahkan mengwujudkan orang yang membacanya dan ingin membaca secara tuntas. Makanya penulis yang baik itu kuncinya ada di lead atau di teras. Ya. Nah, disinilah gagasan utama kita yang kita tuliskan, sehingga nanti baru pemaparan-pemaparan yang lain itu nanti kita paparkan. Ya, lead ini bisa 1 atau 2 paragraf ya. Nah, ini salah satu contoh lead yang saya tuliskan di Media Indonesia, itu gebrakan inovasi kala pandemi. Nah, di sini contohnya bisa dibaca ya, pandemi COVID mengubah semua tatanan kehidupan dunia, memaksa semua sektor untuk melakukan gebrakan inovasi agar tetap bertahan, bersaing, dan menjawab semua tantangan dan persoalan di tengah pandemi ini. Ya, jadi ini ide pokoknya adalah setiap negara, setiap apapun kita, kalau kita ingin bertahan di tengah perubahan, ya khususnya pandemi, kita harus ya melakukan gebrakan inovasi-inovasi. Nah, ini kan nanti kayak gimana sih inovasi yang dimaksud sama saya itu ya, nanti dia akan baca gitu. Nah, ini sebagai pembuka aja, ide pokoknya adalah gebrakan inovasi untuk bisa ya bertahan di tengah pandemi begini. Oke, nih. Kemudian bagian badan atau tubuh artikel. Ini kita tetap merujuk pada online supaya tidak ngalor ngidul ya. Kemudian menemukan gagasan-gagasan kita yang tadi kita tuliskan ya. Alur ceritanya itu mempunyai kesatuan makna ya, sesuai dengan tadi literasnya ya. Kemudian tidak loncat-loncat, ada paragraf-paragraf yang saling bertalian ya. Kalau ada fakta atau data atau referensi yang mendukung, silahkan dimasukkan ya, yang relevan dan logis sehingga dia bisa mendukung argumen kita dan hasilkan sebuah analisa. Ya, nah ini adalah badan atau tubuh artikel. Oke. Nah, Pak, waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke, subjudul. Oke, makasih lah. Subjudul ini biasanya ada di tengah-tengah. Kalau misalkan tadi gebrakan inovasi kala pandemi, nanti ada karya inovatif gitu ya di tengah-tengahnya ya, subjudul. Oke ya. Sebagai daya pikat, ada orang pembaca itu yang demi kata gitu, ada yang loncat-loncat, ada yang cepat. Nah, ini kita subjudul itu adalah memberikan pembaca yang suka loncat-loncat ya. Dia menjadi daya pikat pembaca. Oke, next, penutup, ending. Akhiri sesuatu itu dengan yang berkesan dan membekas. Bisa kesimpulan ide pokok kita, bisa kutipan tokoh, bisa solusi, bisa motivasi ya. Pokoknya memberikan kesan yang mendalam ya. Nah, ini contohnya waktu itu saya pernah menulis bagaimana menulis melepas kecepatan pandemi dengan menulis. Saya melihat fenomena ibu-ibu yang doyan masak ternyata doyan nulis juga. Gitu ya. Ternyata enggak harus ini loh, orang stres bunuh diri gitu ya, nyolong gerobak cilok gitu ya, apa bikin apa keluar gitu kan pakai bikin itu enggak. Menurut saya ada hal lain yang bisa kita lakukan ketika kecemasan. Nah, ini saya menutup dengan hal yang sangat berkesan. Menulis menjadi sebuah terapi dalam menghadapi segala permasalahan ya. Menjadi sebuah refleksi diri, kecemasan, kepanikan, kebosanan, emosi, hingga stres itu bisa tersalurkan dengan baik dengan menulis ya. Kelas-kelas menulis digagas oleh komunitas disarankan agar lebih digiatkan lagi. Terbukti menulis di tengah pandemi menjadi terapi dalam menjaga keharmonisan jiwa dan bermanfaat secara ekonomis. Nah, ini adalah contoh penutup. Dan terakhir adalah penyuntingan. Kalau kita sedang menulis, jangan menjadi sang editor. Nggak selesai-selesai itu tulisan. Ya, tulis aja dulu apa yang ada di benak kita. Nanti boleh dilengkapi dengan data-data dan fakta. Itu boleh. Ya, makanya kalau nanti kita menjadi penulis jadi editor itu lama. Tulis aja dulu, ngalir aja terus. Ya, nanti baru sang editor. Nah, ketika kita ingin menjadi menyunting itu minimal ada 3 ya. Ini juga berlaku pada buku sebetulnya.
Apa yang pertama? Konten. Konten ini berkaitan dengan ide pokok. Apakah ide pokok kita sudah sesuai tersampaikan pesannya? Angle, apakah sudut pandang kita itu sudah berbeda ya dengan sudut pandang yang lainnya? Apakah alur ceritanya itu alur ceritanya itu tidak lompat-lompat? Ya, kemudian bagaimana paragraf-paragrafnya? Apakah menjadi satu kesatuan yang bertalian? Apakah relevan? Pengecekan fakta, kebenaran angka itu perlu kita kita sunting ya. Kalau bisa setelah menulis kita ngopi dulu atau kita jalan-jalan dulu, terus baik lagi kita sunting baru ya. Jangan di tempat yang sama, kita biasanya masih butek ya. Nah, kok bahasa, menyunting bahasa itu adalah mengecek judul, subjudul, lead-nya, paragraf penutupnya, tanda bacanya, struktur kalimatnya, ya, kalimat majemuk, kalimat kalimat tunggal, apakah ada tanda bacaan yang salah, apakah ada ejaannya sesuai dengan PUBU atau SPOK atau sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, itu juga kita perlu ya. Dan verifikasi, kalau memang ada tabel, dicek dulu tabelnya. Kalau ada grafiknya, benar nggak grafiknya? Kalau ada caption fotonya, kalau itu memang dari orang lain, ya kita cek lagi. Ya, tipografi, apakah ada penulisan yang salah, huruf kapital, huruf bagaimana huruf sambung dan sebagainya, tata letak dan nama penulis dipastikan itu sudah benar. Kemudian baru kita kirim. Setelah kita kirim, ya ada dua, biasanya pakai email atau buat akun. Kalau email itu ada media-media Indonesia, Indonesia, Jawa Post dan sebagainya. Kalau buat akun ada Kumparan, Geotimes, Detik, Kompasiana dan sebagainya. Kemudian biodata diri ini juga sangat penting untuk meyakinkan redaktur kalau kita itu kompetensi dalam hal ini dan untuk menulis dan meyakinkan ya. Gitu ya. Syukur-syukur ada nomor rekening karena memang ada honor ya. Honornya kadang dikasih honor, ada juga yang tidak. Gitu. Saya khawatirnya kalau nulis karena honor, kali ngedapat honor nggak mau nulis lagi ya. Gitu ya. Oke. Artinya kita menulis aja, yaitu bonus aja lah, karena memang ada yang memberikan honor, ada juga yang tidak. Berbeda dengan media cetak. Kalau media cetak itu biasanya memang ada ya, apalagi media nasional. Tapi kalau di media online itu kadang ada atau tidak, makanya dibaca dulu ketentuannya. Menyiapkan salinan identitas KTP dan melampirkan surat pengantar kepada redaksi. Surat pengantar itu di badan email ya. Kepada yang terhormat redaksi, mohon artikel saya berjudul sekian, apakah bisa diberikan konfirmasi terbit atau tidaknya gitu ya. Nah ini contohnya ya. Nanti bisa dibaca ketentuan-ketentuannya perlu kita baca dulu ya, apakah naskahnya sudah betul, karakternya apakah ya dan sebagainya ya. Dan ini biodata, dan ini contoh emailnya, ada foto 4x6, ada artikelnya berbentuk Word dan juga ada biodatanya. Ya, ini profilnya ya, profil. Dan ini dia kok akan memberikan konfirmasi. Kalau Times itu memberikan konfirmasi ya, dimuat atau tidaknya. Tapi kalau media Indonesia ya kita harus cek ini tulisan kita udah ada belum di webnya, karena ada media yang tidak memberikan konfirmasi. Kompas juga saya pernah kirim ditolak, tapi dia memberikan konfirmasi juga gitu ya. Oke, ini contoh yang buat akun di GeoTimes itu buat akun dulu. Daftar pakai email bisa kok ya. Kemudian nanti ada akunnya, di situ kita nulis. Ya, ada GeoTimes, Kumparan, IDN Times ya, sebagainya. Dan juga Kumparan. Oke. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih, Pak.